Nama saya Suroso, sehari-hari saya dipanggil Kocil Birowo. Saya berteater awalnya, kuliah di Asrafi tahun 80-81. Jadi saya 1983 itu kuliah di Asrafi. Jadi ya beliau senior saya. Dan di tahun 1983 itu dia sudah terkenal. Waktu di Asrafi itulah saya mulai kenal kesenian. Kemudian Gayung Bersambut tahun 82 ada film masuk Serangan Fajar yang disutradarai oleh Arifin Senur. Kebetulan pula saya waktu itu mendapatkan casting main jadi pasukan ragil. Syuting film Serangan Fajar itu 1 tahun di Jogja. Dari situlah saya mulai mengenal lintas seniman teater yang ada di Yogyakarta karena pemainnya kolosal waktu itu. Tahun 90-an saya mulai belajar menulis. Saya beruntunglah waktu itu bisa kenal dengan teman-teman redaktur, teman-teman wartawan dari media cetak terutama KR, Jawa Pos, Kompas, dan berbagai media lainnya. Saya tahun 92 itu punya istri. Kebetulan saya juga kenal teman-teman wartawan dan pemimpin redaksi. Ada banyak yang datang. Salah satunya pemimpin redaksi Minggu Pagi waktu itu. Namanya Dr. Andes Oka Kusumayuda. Datang di acara perhelatan mantenan saya itu. Kemudian dia menawari, mau nggak kamu jadi wartawan? Kamu kan sudah punya istri. Kamu harus punya penghasilan yang tetap. Dari situlah saya menjadi wartawan tahun 92. Tapi berkesenian masih tetap jalan, jadi kalau dulu mingguan kan, jadi akhirnya antara wartawan dan seniman itu tetap jalan. Dan sampai sekarang itu tetap berjalan terus. Di tahun 97, KR butuh wartawan seni budaya. Karena Minggu Pagi itu masih satu grup dengan KR, saya diminta bergabung di Kedaulatan Rakyat untuk wartawan yang meliput seni budaya, dan itu sampai sekarang. KR saya kira sebuah media yang saya kira lokal, tapi tidak menutup kemungkinan kalau hari ini mungkin tulisan-tulisan Pak Kocil sudah mulai merambah ke nasional ya. Kenapa disebut nasional? Karena Pak Kocil juga ikut terlibat di event-event Kompas itu Bentara Budaya Yogyakarta ya. Jadi ada keterlibatan nasional. Saya selama ini konsisten di dunia jurnalistik, terutama liputan seni budaya, dan kebetulan kiprah saya itu bisa diapresiasi oleh Bintara Budaya. Tahun 2019 itu mendapat penghargaan dari Bintara Budaya tentang pengabdian pemberitaan seni budaya di Jogja. Terus apresiasi yang lain ya itu dari menjadi narasumber pemberian penghargaan seni Dinas Kebudayaan Kota. Bapak kan usianya udah lanjut usia, udah nggak muda lagi, tapi sampai sekarang masih bisa berkarya. Saya dukung itu sih, masih bisa berkarya, masih bisa menghasilkan hal-hal yang positif seperti sekarang aktif di YouTube, terus bikin konten, atau kemarin bikin teater. Itu menurut saya hal yang patut dibanggakan gitu. Kalau di teater, basic saya adalah teater, tapi lebih banyak saya mengembangkan berbasis seni tradisi, seni kerakyatan. Itu karena bagi saya lebih lihat, terutama di bidang di balik produksi saya. Kadang-kala juga main, terutama ketoprak. Di ketoprak juga ikut sebagai pendiri ketoprak Contong Yogyakarta, kemudian bikin ketoprak-ketoprak yang lain, bentuk ketoprak yang lain, wayang, melakukan juga inovasi-inovasi. Saya juga konseptor wayang hip-hop, pendiri opera, wayang sekakak. Kemudian juga karena saya seneng musik keroncong, saya bikin orkes keroncong sak penake. Kalau tentang di pekerjaan sama-sama seni, dia itu orang yang totalitasnya tinggi terhadap seni, walaupun dia itu juga wartawan itu sebenarnya hanya sampingan kalau saya mengatakan itu situ. Jadi dia itu adalah pekerja seni yang betul-betul inten ya, itu dalam seni ini. Tapi nak wartawan kita kayak menganu ya, samben gitu ya.
sebelumnya ya sama saya gulang-gulung kesenian terus. Ya neng teater ya di ketoprak, ya di wayang ya dimanapun Pak kesenian pernah saya garap bersama-sama dengan Pak Kucil. Baik di kesenian, sebagai pelaku seni maupun sebagai wartawan, saya selalu profesionalisme, kemudian mengembangkan karya-karya itu yang dalam tanda petik bisa diapresiasi, berkualitas, dan disenangi masyarakat. Saya selalu terus belajar dan belajar, updating, itu kata kuncinya. Karena di kesenian maupun di jurnalistik itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Harapannya moga-moga karya-karya Mas Kucil ini untuk mendatang juga memiliki kontribusi penting di Jogja. Selama masih saya bisa bergerak dan diberikan ruang kesehatan dan sebagainya, kemungkinan berkarya yang bermanfaat bagi masyarakat, baik karya yang jurnalistik, berita-berita itu bisa memberikan, mendinamisir Jogja sebagai kota budaya, bisa ikut mengembangkan kegiatan seni budaya yang ada di Yogyakarta. Pesan saya, jangan berhenti berkesenian dan jangan berhenti untuk menemani teman-teman di dalam berkesenian. Lanjutkan, karena kalau menurut saya bahwa setiap manusia itu diberi kebiasaan masing-masing. Bagaimana orang mencintai profesi dengan sungguh-sungguh, lalu terjaga kontinuitasnya. Coba ya kita balik kalimat ini, tidak ada gunanya bakat sebesar apapun kalau kita memang tidak merawat dengan sebaik-baiknya. Harus disadari bahwa ada karunia besar, yaitu bakat jurnalis, bakat perupa, bakat manajemen seni, bakat menari dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya yang paling sebentuk pesan ya, lanjutkan. Jadi kata orang bijak ini harus ada yang ditinggalkan. Hidup itu pendek, karya atau seni itu panjang. As longa vita brevis. Itu yang saya kira harus dipegang ya. Apalagi Pak Kucil di sebuah ruang kebudayaan, jadi tentu kita berharap selalu ada warna untuk melegitimasi Jogja sebagai kota kebudayaan.